Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikunna jami'an dalam halaqah rutin kita, dalam halaqah rutin kajian kita. Hari ini bertepatan dalam bulan suci Ramadan, kita kembali bertemu untuk saling mengingatkan pada sore yang berbahagia hari ini. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, semangatlah semuanya. Semangat ya, masih semangat ya puasanya ya? Masih, alhamdulillah. Taib, seperti biasa kita hari ini akan membahas sedikit kajian terkait ayat dalam Al-Quran. Ya, mungkin sama-sama kita akan membacakan dan mentadabburi ayat yang kita baca berikut ini. Kita buka sama-sama Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 ya. Baik, kita akan baca secara berjamaah dan kemudian nanti Ustazah akan menjelaskan bagaimana maksud daripada ayat yang akan kita bahas berikut ini. Baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ayat yang baru saja kita bacakan tadi merupakan salah satu ayat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Nah, Ananda Ustazah yang Ustazah sayangi, dari ayat yang sudah Ustazah bacakan tadi, ternyata ayat ini banyak mengajarkan hikmah kepada kita. Nah, mari kita perhatikan seksama bagaimana maksud daripada arti daripada ayat yang sudah kita bacakan tadi. Artinya adalah, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Masya Allah, tabarakallah. Walanabluwannakum, awal daripada ayat ini diawali dengan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Itu sudah menjadi ya kalamullah yang mana Allah menegaskan kami pasti akan menguji kamu. Dengan apa? Dengan sedikit ketakutan. Ya, jadi wajar kalau kita menjadi seorang manusia itu kita diuji dengan rasa was-was. Itu sangat wajar sekali. Minal khaufi wal ju', kadang-kadang kita disertai dengan rasa lapar yang luar biasa ya. Wal ju' wa naqsin minal amwal, kemudian kekurangan harta ya. Wal anfusi was thamarat, kadang-kadang kita merasa sendiri, kadang-kadang kita kekurangan daripada pangan-pangan lain, buah-buahan dikatakan dalam Al-Qur'an di sini. Maka apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa basyiris sabirin, maka sabarlah, akan ada berita bahagia bagi orang-orang yang sabar. Nah, ayat berikut yang sudah Ustazah bacakan tadi, yang sama-sama kita bacakan tadi, sebenarnya itu sangat berkaitan penuh dengan hari yang kita jalani sekarang, yaitu kita sedang menjalani puasa dalam bulan Ramadan. Ya, kita diuji dengan rasa lapar. Supaya apa? Supaya kita merasakan bagaimana fakir miskin lainnya ketika mereka tidak memiliki makan, ya kita juga ikut merasakan bahwasanya kekurangan dari segi makanan itu sangat menyakitkan. Tapi ketika kita menjalaninya dengan rasa sabar, insya Allah ada berita bahagia kan untuk orang yang berpuasa. Ya, sudah pasti. Ya, janji Allah dalam hadisnya, ya dalam hadis Rasulullah SAW itu merupakan janji daripada Allah bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu diberikan beberapa kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika mereka berbuka dan kebahagiaan ketika mereka berjumpa dengan Tuhannya. Baiklah, anak-anak Ustazah yang Ustazah cintai, kita kembali kepada ayat yang sudah kita bacakan tadi. Masya Allah, tabarakallah, Allah mengajarkan kita di sini untuk betul-betul bersabar. Karena sabar ini adalah sayap daripada kehidupan kita. Ya, sabar adalah kunci dari segalanya.
Ketika kita ditimpa musibah, kita disuruh untuk bersabar. Biar apa? Biar dalam menjalani musibah itu kita dapat mengambil hikmah-hikmah. Kita dapat mentadabburi apa-apa yang datang kepada kita. Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita hari ini, itu semuanya dalam perencanaan Allah. Baik itu merupakan nikmat, baik itu merupakan musibah. Ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ketika orang-orang ditimpa musibah, katakanlah bahwasanya kepada Allah lah kami akan kembali. Sungguh kepada Allah lah tempat akhir daripada kehidupan kita ini. Ya. Kalau seandainya kita membahas sedikit tentang perkara sabar ini tidak pernah jauh-jauh dari kata syukur. Ya, kalau bahasan kita sabar, pasti sandingannya syukur. Kenapa? Kalau sayap kanan kita sabar, sayap kiri kita syukur. Agar apa? Agar kehidupan kita ini sinkron. Agar kehidupan kita ini ketika kita ditimpa oleh suatu musibah, kita mampu bersabar. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kita nggak lupa dengan syukurnya. Masya Allah, tabarakallah ya. Kalau seandainya salah satunya hilang, apa rasa sabar itu hilang atau rasa syukur itu hilang, maka tidak sempurna kehidupan kita, ananda semua. Benar-benar kita membutuhkan rasa tersebut. Maka mulai sekarang coba kita pupuk ya. Ini kan kita lagi puasa. Kita rasakan, oh gini ya rasa laparnya. Kita sabar, kita menjalaninya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Karena Allah juga sudah menjanjikan bahwa kebahagiaan kita itu nanti akan berjumpa dengan Allah dan ketika kita berbuka puasa. Ya, cobalah rasa ketika kita berpuasa seperti sekarang ini, kita menahan diri dari bangun tidur ya. Bangun tidur itu waktu sahur ya. Ketika sahur kita makan, di situ kita isi nutrisi dalam tubuh kita. Kemudian ketika dalam hari yang kita jalani itu kita menahan rasa yang begitu bergejolak. Karena biasanya kita makan sehari-hari. Tapi ketika kita bisa melalui rasa lapar itu, ya kita berhasil melalui fase lapar itu, Masya Allah, tabarakallah, pada akhirnya kita bisa lega. Lega kapan? Ketika kita berbuka puasa. Nah, ayat Al-Quran tadi itu sebenarnya ditujukan untuk kita orang-orang mukmin, ya. Jadi jangan ada kita risaukan bahwasanya rasa was-was, rasa takut itu wajar datang kepada kita, hamba Allah, wajar sekali. Jadi bagaimana caranya kita ini sebagai seorang hamba memanifestasi hati kita agar selalu merasa bahwasanya akan ada berita bahagia nanti, akan ada kabar bahagia nanti, akan sabar yang kita lalui. Ya, semoga ayat yang kita bacakan tadi, ya, ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 tadi bisa menjadi tadabbur bagi kita, bisa menjadi tafakkur bagi kita, bisa kita tadabburi, bisa kita tafakuri, sehingga ketika kita menjalani kehidupan tidak ada lagi kerisauan besar, ya, karena rasa takut, rasa lapar, rasa kesendirian itu wajar. Kita yang namanya manusia ditimpa dengan segala rasa itu sangat wajar. Jadi yang tidak wajar ketika kita sebagai manusia, ya, kalau seandainya nggak wajar gimana? Orang yang nggak waras itu ketika ditimpa dengan apapun mereka tersenyum-senyum saja. Kalau kita sedih itu wajar. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana, insyaallah ya. Oke, ananda semuanya, ini apa namanya, sudah siapin menu-menu berbuka semuanya? Sudah ya, Masya Allah ya. Jangan lupa nanti berbuka dengan yang manis-manis ya, seperti buah kurma dan minuman-minuman manis lainnya. Semoga berkah ya puasanya hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Dan insya Allah semoga kita bisa melalui fase Ramadan ini dengan berkah dari Ramadan pertama hingga Ramadan terakhir nanti. Barakallah. Baiklah, mungkin sedikit reminder dari Ustazah hari ini. Jangan lupa tentang sholat sunnahnya diperbanyak, ya, qiraah Qur'annya diperbanyak, juga dekat-dekatlah dengan apa namanya, kebaikan-kebaikan, karena insya Allah dalam Ramadan ini banyak sekali pahala-pahala yang dilipat gandakan ya. Baik, untuk waktunya seperti kita sudah hampir masuk dalam waktu berbuka ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.